Perbedaan ibu pelit dan ibu royal. Kata bu guru Jamil harus beli buku, Mak. Dan ini? Lah, ini kelebihan, Mak. Nggak apa-apa, sisanya kamu tabungin aja ya. Mana tahu ada keperluan yang lain ya. Makasih ya, Mak. Ya, rajin sekolah ya. Semoga anak mama jadi anak sukses. Ya, nak ya? Kata bu guru suruh beli buku, Mak. Kalau nggak ada buku nggak boleh masuk. Beli buku. Nggak ada uang mama, nggak ada. Kamu pinjam aja sama teman atau nggak duduk aja sama teman yang punya buku. 20 tahun kemudian. Oh iya, Mak. Bulan depan Mama siap-siap ya. Siap-siap mau ngapain, nak? Siap-siap, karena Mama udah daftarin umroh untuk berangkat bulan depan. Umroh? Iya, Mak. Ini. Umroh, nak? Terus, ini juga ada uang buat pegangan Mama. Nih. Halo, Dul. Halo, Mak. Ada uangmu 50.000 dulu, Dul. Pinjamlah mama. Beras mama di rumah habis. Nggak ada lo uangku, Mak. Aku belum gajian. Ya udahlah, mama coba ngutang di warung dulu lah kalau gitu. Aduh, ya Allah. Tiap aku minjam uang, kok dia bilangnya nggak ada terus ya? Apa jangan-jangan waktu Abdul kecil, aku selalu bilang nggak ada uang ya, tiap dia minta uang jajan. Disuruh guru bawa pupuk kandang. Pak, kata ibu guru, besok aku disuruh bawa pupuk kandang, Pak. Mau nyari pupuk kandang di mana ya, Pak? Kan kita nggak punya ternak. Nantilah ya Bapak coba minta sama Biatun. Iya, Pak. Nanti Bapak yang ambilin ya. Buat Tun. Loh, ada apa Pak Saiful? Saya boleh nggak minta kotoran sapinya buat Tun sedikit? Ya, boleh-boleh aja sih. Tapi nanti kalau Pak Saiful ngambil kotoran sapinya, itu kandangnya ditutup, jangan sampai dibuka. Nanti sapi saya malah lepas loh. Iya buat Tun, nanti kandangnya pasti saya tutup. Kayaknya udah cukup nih. Bianca, itu pupuknya kemarin udah Bapak ambilin ya. Makasih ya, Pak. Aku berangkat sekolah dulu. Salam, Pak. Udah berangkat aja, tangan Bapak kotor habis megang-megang ini. Ya udah, aku berangkat dulu, Pak. Ya, hati-hati ya, Nak. Disuruh Pak Guru ngisi buku agenda Ramadan. Iya. Anak-anak, dengerin Bapak dulu. Sebelum kalian pulang, Bapak mau mengingatkan, kan sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kalian harus mengisi buku agenda Ramadan. Bagi anak-anak Bapak yang belum membeli buku agenda Ramadan, mohon untuk segera dibeli ya. Iya, Pak. Aku udah dibeliin sama Mama. Aku belum beli. Nanti di kolom ini kalian checklist ya. Kalian sholat atau tidak, puasa, baca Quran, sholat taraweh. Kemudian, jika di musola tempat kalian sholat taraweh ada yang ceramah, dirangkum di sebelah sini ya. Nih, kan ada ini barisnya. Setelah itu, kalian harus minta paraf dari ustadz atau penceramahnya. Paham? Aku udah tahu kok cara ngisinya. Dan jangan lupa, harus ditandatangani juga oleh orang tua kalian. Dan sekali seminggu akan Bapak cek siapa nanti yang bolong-bolong sholat atau puasanya, maka akan Bapak kenakan denda. Dan kalian tidak boleh bohong dalam mengisi buku agenda Ramadannya ya. Mengerti? Mengerti, Pak? Mengerti, Pak. Baik, kalau kalian sudah mengerti, kalian boleh pulang. Pulang ya? Yuk kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Asar. Loh, Bianca ngisi apa itu, Nak? Ini Bu, aku lagi ngisi buku agenda Ramadan disuruh guru agama di sekolah. Oh, ngisi agenda Ramadan. Ibu kirain ngisi apa? Oh ya Bu, nanti salat taraweh siapa yang ngisi ceramahnya Bu? Wah, kalau itu mah ibu nggak tahu. Yang tahu kan pengurus masjid. Pokoknya nanti Bianca bawa aja ya agenda Ramadannya ke masjid. Iya Bu, soalnya harus diisi. Kalau nggak diisi kata Pak Guru nanti kena denda. Nanti Ibu juga tanda tangan di sini ya. Iya, Nak. Nggak sabar pengen cepet-cepet taraweh ke masjid. Mitos tentang tuyul di kampung. Ini bisa buat beli emas. Ini Wah, itu kan si Romlah. Ternyata banyak uangnya ya. Aku bisa melancarkan aksiku nanti malam ini ya. Romlah. Oh, Bu Jana mau pinjam uang saya ya? Nggak ada pinjam uang. Lagian ini uang bukan untuk dipinjam-pinjamin. Sana. Awas kamu ya Romlah. Kamu telah melawan orang yang salah Romlah. Ada apa Nyai membangunkan aku? Sekarang kamu pergi ke rumah Romlah. Ambil semua uang dan hartanya sama perhiasannya juga. Dia sudah berani menghinaku. Pergi sekarang. Oke Nyai, dengan senang hati. Perhiasanku
Cerita tentang kuyang di kampung. Ih, anaknya masih kecil kok dari bawah keluar sih, Mbak. Loh, emangnya kenapa Mbak Yayan? Iya, Mbak. Di sini tuh banyak kuyangnya, Mbak. Apalagi kemarin kejadian, dia udah hamil 7 bulan, tiba-tiba hilang. Ih, saya mah kalau yang begitu emang gak percaya Mbak Yayan. Palingan mah itu cuma cerita orang tua zaman dulu. Ah, mana mungkin ada kuyang ya anak ya? Palingan itu mah cuma cerita zaman dulu. Terus? Aku harus mencari mangsa, ibu hamil ataupun anak bayi. Itu ya, awas, nenek datang, nenek datang. Hah? Apa itu? Kepala terbang? Hah? Hah? Jangan-jangan itu kuyang? Kamu mau kemana? Mitos kekuatan nenek sihir. Sudah lama aku tidak mendapatkan asupan energi. Wajahku sudah semakin menua di usiaku yang sudah 100 tahun ini. Aku membutuhkan asupan energi yang segar. Itu ada anak muda. Dia bisa aku jadikan mangsa. Aku harus pura-pura terjatuh agar dia menolongku. Aduh, sakit. Aduh, tolong. Loh, ini tuh kenapa ya? Sakit. Aduh. Ini kenapa, Nek? Ini nenek. Aku jatuh. Oh, kasihan Nenek ya. Rumah Nenek di mana? Biar saya antar. Yes, masuk perangkap. Kenapa aku jadi tua? Tolong! Akhirnya, aku mendapatkan jiwa muda pula. Terima kasih anak muda. Banyak banget yang nanya di video aku itu konten sama siapa aja sih? Sini aku jawab. Jadi, aku tuh konten berdua doang sama suamiku. Cuman kita meranin banyak banget peran. Mulai dari peran anak-anak, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan masih banyak lagi. Terus ada yang nanya, kameramennya siapa kak? Oke, sini aku spill. Jadi selama 2 tahun ke belakang kita tuh nggak punya kameramen guys. Biasanya kita tuh cuman tag video pakai tripod. Bukannya nggak mau nyari kameramen, cuman kita berdua tuh susah banget nyari kameramen. Masalahnya kita ini tinggalnya di kampung dan orang-orang tuh nggak ngerti gimana cara bikin video, gimana cara tag video, mereka tuh nggak ngerti. Jadi beneran susah buat nyari kameramen. Nah, alhamdulillahnya sekarang kita udah punya 1 kameramen guys. Ya mudah-mudahan aja sih betah kerja sama kita. Nah, terus ada yang nanya nih, editornya siapa? Kalau editornya masih kita berdua guys, ganti-gantian. Kadang aku, kadang suamiku, tapi lebih banyak itu yang ngedit suamiku sih. Jadi gitu guys, jangan lupa tonton selalu video kita ya. Bye. Asap orang serakah ketika meninggal. Bu, kuburannya kok sempit ya? Nggak muat mayatnya? Iya, Bu. Itu juga runtuh kuburannya. Iya. Bu Ati sama Bu Romla tahu nggak? Kenapa kuburannya Bu Kokom itu sempit? Loh, emang kenapa itu ya, Bu ya? Saya juga penasaran. Jadi semasa hidupnya Bu Kokom itu ngerebut tanah yang bukan milik dia. Ceritanya kayak gini nih. Loh, itu Bu Kokom ngapain ya? Kok gubuk saya dikasih tanda begitu? Enak aja dia tinggal di sini. Udah jelas ini milik saya. Astagfirullahaladzim, Bu. Ini kan bagian nenek moyang saya. Bagian ibu ke sebelah sana. Di sana itu juga bagian saya, di sini juga bagian saya. Bapak tuh tahu diri. Bapak cuma numpang di sini. Allah. Makanya jangan main tinggal di tanah orang aja. Ngaku-ngaku ini tanah bapak lagi. Ibu benar-benar jahat. Semoga ibu mendapatkan balasannya. Balasan. Jadi gitu ceritanya Bu Ibu. Ngeri azabnya kan ya, langsung dibalas. Kekuatan sedekah yang dibalas berkali lipat. Bu, sedekahnya Bu. Udah 2 hari belum makan Bu. Sedekahnya Bu. Ini Bu, buat beli makan ya Bu. Ini ambil aja Bu. Makasih ya Bu, makasih ya Bu. Alhamdulillah. Semoga rezeki Ibu tambah lancar ya Bu. Sukses ya Bu. Dibalas sama Allah. Makasih ya Bu. Gak apa-apa lah, gak jadi beli beras. Assalamualaikum, Bu Jenab. Iya, tunggu sebentar. Loh, Pak RT. Jadi beginilah Bu Jenab. Ibu Haja Munaro berzakat di kampung kita. Nah, kebetulan nama Bu Jenab salah satu penerimanya. Ini Bu, terima ya. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Pak RT, makasih. Mitos ketika mendengar suara tokek.
Ini loh Ratna, dari tadi kakek dengar suara tokek. Kamu dengar nggak? Dengar kok aku dari tadi bunyinya. Loh, udah tahu dengar suara tokek, bukannya tidur masih aja di sini. Udah tidur sana. Emangnya kenapa sih kak? Oh, kamu nggak tahu ya? Kalau ada suara tokek itu, mitosnya bertanda ada makhluk halus. Kalau suara tokeknya itu keras, berarti makhluk halusnya masih jauh. Tapi kalau suara tokeknya itu makin lama makin kecil, itu tandanya makhluk halusnya udah di dekat kita. Terus dari tadi kakek dengar suara tokeknya makin lama makin kecil. Mending kamu buruan tidur deh sana. Iya kak. Ih, nggak mungkin lah ada yang begituan. Tapi aku foto juga biar dikirim ke Jamal. Mitos-mitos yang dipercaya orang zaman dulu. Aku pulang. Loh Jamal, kamu kok jam segini baru pulang ngaji? Iya Nek, soalnya tadi kami lihat bola api terbang dulu Nek, bagus. Waduh, bahaya itu. Lah, kok bahaya sih Nek? Padahal bagus lah. Mitosnya nih ya, kalau ada bola api terbang ke rumah orang itu tandanya rumahnya lagi dikirim sihir sama orang yang gak suka sama dia. Gitu. Wah, ternyata hari hujan panas ya. Emangnya apa hubungannya Bu, hujan panas sama orang kampung? Kok Ibu khawatir banget? Mitosnya nih ya, kalau lagi ada hujan panas, itu artinya bakal ada orang yang meninggal muda. Gitu. Bu, Ibu tahu nggak? Kok kamu meninggal? Wah, jangan-jangan yang kemarin itu pertandanya ya. Pertanda apa Bu? Kemarin pas tengah hari, ibu lihat burung gagak terbang muter-muter dekat sini. Mana suaranya berisik lagi. Mitosnya nih ya, kalau ada burung gagak yang berisik banget, itu pertanda ada orang yang bakal meninggal secara mendadak. Kepercayaan horor yang menakutkan. Lah, Mama ngapain bawa daun? Daun ini mau Mama taruh depan rumah loh. Emangnya Mama mau tanam daun itu? Ih, kau ini bukannya mau Mama tanam loh. Kau tahu kan orang yang lagi meninggal di kampung kita? Nah, jenazahnya itu mau lewat depan rumah kita, jadi harus ada daun ini. Biar arwahnya nggak mampir ke rumah kita. Gitu, Jamal. Mak, sejak kapan sih Mama piara ayam? Berisik banget tahu di belakang jendela kamar aku. Aku jadi nggak bisa tidur. Ih, sejak kapan Mama pelihara ayam, Jamal? Mama nggak punya ayam loh. Terus kalau bukan ayam Mama, itu suara apa? Mana? Tuh, kan kedengeran sampai sini. Ih, Jamal, kalau kayak gitu itu bukan suara ayam. Kata orang ya, suara kayak gitu suara cekikikan kunti. Berarti di belakang kamar aku ada kunti dong, Mak. Aku makin nggak bisa tidur kalau gitu.